Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai, dan seluruh sahabat-sahabati, subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan di video ataupun di tayangan di channel YouTube Aries Raden Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas seputar pertanyaannya sahabat-sahabati, yang mana pertanyaan dari sahabat-sahabati tersebut saya kaji, saya pikir itu pas untuk saya publikkan di media, salah satunya di YouTube ini ya. Pertanyaannya cukup simpel, namun manfaatnya insya Allah cukup besar sahabat-sahabat ya. Makanya saya infokan kepada sahabat-sahabat di rumah, yang utamanya sahabat-sahabat di rumah yang mungkin selama ini masih belum memahami, kadang yang sudah paham belum melakukan ya. Kadang yang sudah melakukan kok belum berhasil. Nah ya, apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya cukup simpel, yaitu bagaimana cara menyembuhkan penyakit yang sudah lama lah ya. Saya semisal sakit, saya sendiri saya contohkan sakit, sudah berobat, sudah menggunakan segala macam cara, sudah habisnya biaya cukup banyak, namun kok masih belum sembuh. Ya, kok masih belum ada jalan keluar untuk kesembuhan. Sudah minum obat, sudah ke dokter, sudah bolak-balik ke paranormal, sampai ke ustadz, sampai ke orang-orang yang sudah paham lah tentang spiritual, ke dokter, dan sudah banyak habisnya biaya, materi, uang sudah banyak, bahkan kita sudah lelah, bahkan sudah hampir putus asa. Nah, dari seperti itu mungkin ada, tidak banyak, tapi saya pikir kalau hal sekarang ini banyak juga ya. Barangkali juga sahabat-sahabat di rumah merasakan hal yang sama seperti itu. Jika hal ini sama apa yang saya ceritakan ini, ayo monggo ikutin cara ini. Saya menulis di sini ada 10 saja, 10 cara yang insya Allah akan memberikan nilai kontan nanti untuk penyakitnya sahabat-sahabat itu sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah saya uji, sudah saya praktekkan ya, sebelum saya berikan kepada sahabat-sahabat di rumah. Memangnya apa 10 itu? Tentunya obat ini dibilang mudah, ya mudah, dibilang tidak masuk akal, yang memang tidak masuk akal, apa kan seperti itu. Oke, sekarang saya akan berikan obatnya. Apa sih obatnya orang yang sudah lama sakit tidak kunjung sembuh, kecuali pikun? Tidak bisa, karena di Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah, selain penyakit pikun fa insya Allah masih bisa disembuhkan. Salah satunya dengan 10 cara yang akan saya berikan ini. Baik, obat yang pertama adalah silahkan sahabat-sahabat di rumah tengok, suruh, perintahkanlah. Entah perintahkan sama anak buahnya yang bagi jeragan, perintahkan sama anak kandungnya sendiri. Kalau semisal punya anak, perintahkan sama saudaranya mungkin. Untuk apa? Diperintahkan untuk apa ini? Diperintahkan untuk melihat kanan kiri kita, depan belakang kita. Ya, barangkali ada tetangga kita yang belum makan. Silakan itu dikasih makan. Gimana? Susah enggak? Kasih makan. Kalau sahabat-sahabatnya tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, ya silakan 7 kanan kita kasih makan, 7 kiri samping rumah kita kasih makan, 7 di depan rumah kita kasih makan, 7 rumah di belakang kita kasih makan. Semampu kita, niatkan untuk kita sedekah ya. Barangkali
tetangga kanan kiri atau depan belakang kita ada tetangga kita yang lapar, ada yang belum makan, ada yang masih perutnya kosong belum makan, silakan kasih makan. Ikhlaskan, belajar dulu, meskipun berat belajar dulu ya. Saya perintahkan kalau sahabat-sahabat pingin benar-benar sembuh, silakan lakukan cara itu dengan benar-benar keseriusan. Tidak mengharap apa-apa kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan beri makanan, tengok kanan kiri kita, depan belakang kita, barangkali ada tetangga kita yang saat kita temuin ada yang belum makan, ada yang lapar, ada yang mau makan tidak punya beras, tidak punya nasi, kasih beras. Kalau beras kita tidak punya ya kasih uangnya. Itu intinya, ayo kita sedekah, tengok kanan kiri kita, depan belakang kita. Itu obat pertama ya. Yang kedua, bagi sahabat-sahabati yang pingin cepat sembuh dari penyakitnya, coba cari di satu kampung, ini nomor dua ya, obat nomor dua. Di satu kampung mungkin ada pemuda desa yang belum bekerja. Ini ada tetangga saya belum bekerja, sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah, sudah lulus SMP, kok tidak bekerja, kok belum kerja ya. Coba carikan itu pekerjaan, bantu. Kalau sahabat-sahabat ini bos, coba rekrut dia. Kalau sahabat-sahabat ini owner dari bisnis apapun, silahkan rekrut dia. Jadi tampung mereka yang tidak memiliki pekerjaan itu. Carikan sampai dia menemukan pekerjaan. Niatkan satu, ya Allah, saya niat membantu pemuda yang tidak bekerja ini ikhlas lillahi ta'ala, untuk membuang penyakit yang saya derita ini. Niatkan seperti itu, Pak, insya Allah itu akan dibayar kontan oleh Allah. Semakin banyak pemuda yang sahabat-sahabat dicarikan pekerjaan, maka semakin cepat pula nanti sahabat-sahabat insya Allah akan menemukan kesembuhan yang kontan juga. Percaya atau tidak silahkan. Saya tidak menuntut saya untuk dipercaya, tidak ya. Tuhan saja terkadang oleh diri kita sendiri kita tidak percaya. Keimanan kita lagi merosot kadang. Kita ini belajar terus, belajar mengimani, karena kepercayaan itu ada di hati sahabat-sahabat ya. Oke, itu jelas. Yang kedua, silahkan carikan pekerjaan sahabat-sahabat kita, mungkin anak saudara kita, anak tetangga kita yang tidak punya pekerjaan. Kalau sahabat-sahabat punya hubungan yang luas, silakan carikan pekerjaan. Harus dapat. Ya namanya pingin sembuh kan begitu ya. Mau tidak mau seperti itu pil obatnya itu. Insya Allah Allah akan menjawab nanti. Allah akan memberikan kesembuhan yang menurut akal kita tidak masuk. Sekarang obat yang ketiga, menuntaskan hutang-hutang orang miskin. Nah, kalau semisal sahabat-sahabati orang kecukupan, orang kaya, ataupun orang yang ya cukup lah. Ada tetangga kita yang buat makan kadang itu susah, terus tertimpa juga musibah yang namanya hutang. Nah, kalau sahabat-sahabati ada rezeki, daripada sahabat-sahabati dikeluarkan untuk beli obat yang menurut sahabat-sahabati sudah capek, kasihkan kepada dia, sedekahkan kepada dia. Ini saya akan bayar, semisal hutangnya 200.000, saya akan lunaskan hutangnya kamu. Saya ingin niatkan ingin membuang penyakit dalam tubuh saya. Ini ya harus ikhlas ya, atau kasihkan saja, atau cari kanan kiri kita, barangkali ada yang punya hutang, yang mana hutangnya tersebut kita mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Sekalipun 100.000, 200.000, 300.000, kalau misal terlalu besar ya jangan juga ya. Semampu kita ya. Uang yang biasanya kita mau untuk kita belikan pil, belikan obat ini, yuk kita sedekahkan. Kita misal mau beli pil 200.000, ini daripada saya beli pil, beli obat, ataupun mau ke tempat paranormal atau siapapun, saya sedekahkan untuk orang ini yang lagi membutuhkan ini. Jawaban ini nanti sahabat-sahabat akan mengetahui sendiri. Insya Allah jaspleng sahabat-sahabat, maka sakitnya itu oleh Allah akan disembuhkan. Asalkan satu, sekali lagi, sahabat-sahabat harus percaya. Yang kedua harus yakin. Yang ketiga ya tidak mengharap apa-apa kecuali lillahi ta'ala ya.
Kalau masih ada unsur paksaan, jangan. Saya tidak mau maksa sahabat-sahabati. Silakan ya. Ini khusus bagi sahabat-sahabati yang mengalami penyakit yang menahun, penyakit yang tidak kunjung sembuh sekalipun diobatin. Pakai cara ini, insya Allah sembuh. Itu obat yang ketiga. Jadi bantu sahabat-sahabati atau tetangga kita yang mungkin saat ini sedang mengalami terkena hutang, terlilit hutang. Semisal uang kita 100.000 ini untuk berobat, kita coba kasihkan sama orang itu 100.000 itu. Ya ini dah, ini buat bayar hutangnya kamu. Mudah-mudahan saya sembuh. Sambungkan doa seperti itu. Insya Allah akan dijawab oleh Allah. Percaya atau tidak silakan ya. Terus yang nomor 4, riba. Ini harus dituntaskan. Kalau sahabat-sahabati sekarang kena penyakit yang tidak kunjung sembuh, khawatir. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Takut makan uang riba, sahabat-sahabat. Karena riba ini adalah haram hukumnya, tidak ada tawar-menawar lagi ya. Hati-hati kalau sahabat-sahabati terjerat dengan hutang riba, dengan memakan harta riba, maka segera hentikan, maka segera putuskan, segera selesaikan. Kalau tidak paham tentang riba apa, silakan tanya sama ustadz-ustadzah di dekat-dekat rumah kalian, tanya sama kiai, tanya sama ulama-ulama yang di dekat-dekat kalian. Oke, cukup jelas. Yang keempat, kalau sahabat-sahabati saat ini sedang atau akan melakukan praktek-praktek riba, maka segera hentikan itu ya, karena riba itu sudah jelas saya bilang, bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan sangat mengharamkan riba ya. Hindarin kalau bisa, jauhin kalau bisa, karena itu menjadi uang haram nanti yang dimakan kita. Itu semua asupan gizi kita semuanya haram, darah kita haram karena kita memakan makanan yang haram. Kalau tidak paham tentang riba, sekali lagi tanyakan sama ahlinya, ustadz atau ustadzah atau kiai yang berada di tempatnya sahabat-sahabati tempatin saat ini. Hindarin riba, maka Allah saya yakin akan membantu menyelesaikan, bahkan langsung dijawab jaspleng nanti. Kalau sahabat-sahabati niat betul, niat sungguh-sungguh ingin berhenti dengan riba. Yang kelima yaitu menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu untuk menempuh jalur pendidikan. Kalau sahabat-sahabati sekarang sakit berat, coba suruh carikan sama saudara-saudaranya, sama anak-anaknya, coba carikan anak-anak yang sepatutnya dia sekolah, tidak sekolah, suruh sekolah dia, coba antarkan dia, daftarkan dia ke sekolah, daftarkan dia ke pondok-pondok pesantren, daftarkan dia ke lembaga-lembaga untuk menimba ilmu ya. Baik itu anaknya orang mampu atau orang tidak mampu, sampai dia benar-benar sekolah, benar-benar menempuh ilmu, benar-benar menempuh ilmu pendidikan. Lebih-lebih bagi sahabat-sahabati kita di luar sana yang kekurangan biaya untuk beli buku tidak punya, beli seragam tidak punya, uang sangu ya, uang sakunya tidak ada, mau berangkat ke pondok tidak ada yang mau mengantarkan, mau belajar ke pondok tidak ada yang dampingin, mau beli kopiah tidak punya, beli baju tidak punya, beli ini tidak punya. Coba fasilitasin itu anak itu, bantu anak itu sampai ke tempat mencari ilmu, suruh bantu. Kalau sahabat-sahabat yang sakit minta bantu sama anaknya, suruh bantuin orang seperti itu, cari kalau perlu di daerahnya sahabat-sahabati, antarkan anak tersebut. Kekurangan anak tersebut coba dibiayain, coba disekolahkan, apa-apa kebutuhannya coba dibantu, pulpen semuanya sudah, mulai dari sepatu, songkok, kopi dan semacam-macam. Kita tanyakan, kita layanin orang tersebut, anak tersebut, sampai dia kalau perlu diantarkan sampai ke sekolah. Fa insyaallah nanti sahabat-sahabat itu akan dijawab oleh Allah
niatkan untuk membantu orang tersebut, ingin membuang penyakit yang sudah lama saya alami. Itu jaspleng nanti insya Allah ya. Silakan percaya atau enggak silakan, tapi itu sudah dibuktikan sahabat-sahabat ya. Yang keenam, obatnya adalah ini, kalau sahabat-sahabat tidak punya biaya untuk membantu orang, tidak punya uang membantu orang, terus yang mau makan saja itu kadang susah, terus mau beli baju, beli ini kadang susah, buat makan untuk besok kadang susah. Kalau sahabat-sahabat yang sakit mengalami seperti itu, fakir, mohon maaf, miskin, tidak punya segalanya, uang tidak punya, harta tidak punya, sawah tidak punya, emas tidak punya, macam-macam, kita orang yang serba cukup lah, berkecukupan lah. Silahkan sahabat-sahabati, kalau memang seperti itu, bantu lagi. Siapa yang mau dibantu? Ya kalau sahabat-sahabati ketemu sama orang, ya usahakan senyum sajalah. Tidak usah merenggut-merenggut seperti itu, tidak perlu. Senyum. Tabassumuka fi wajhika laka shadaqah. Senyumanmu itu terhadap saudaramu itu sudah sedekah. Niatkan senyummu itu untuk mengobati penyakitnya kamu itu. Seperti itu, ya. Yang kedua, jangan menyakiti lisan kita itu kepada orang lain. Niatkan untuk itu juga. Ya Allah, saya akan diam daripada saya ghibah, daripada saya rasan-rasan kejelekannya orang, daripada saya marah-marah, daripada saya emosi kepada orang, daripada saya menjelek-jelekan orang, lebih baik saya diam. Diamnya saya ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau catat sebagai pahala. Yang kedua, saya ingin membuang seluruh penyakit yang ada dalam tubuh saya ini, ya Allah. Niatkan seperti itu. Itu sudah sedekah juga. Meskipun kita tidak punya uang, kita tidak punya nasi, beras, dan segala macamnya fasilitas untuk diberikan kepada orang, setidaknya lisan kita itu dijaga agar lisan kita itu tidak menyakitin hati saudara-saudara kita, tidak menyakiti perasaan saudara-saudara kita. Kalau kita ketemu, coba usahakan senyum, karena katanya Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu terhadap saudaramu itu merupakan sedekah, ya. Kalau ada air, ya silakan kasih air, kasih minum, kasih kopi, teh apa kalau main ke rumahnya. Ya, kalau posisinya sahabat-sahabat sakit parah, silakan niatkan senyumnya sahabat-sahabat itu kepada saudara-saudaranya, kalimat-kalimat baiknya sahabat-sahabat niatkan, ya Allah, mudah-mudahan kalimat baiknya saya ini Engkau terima, ya Allah. Yang kedua, mudah-mudahan penyakit yang saya alamin ini mudah-mudahan Engkau segera sembuhkan, ya Allah. Sudah seperti itu saja niatnya, tidak ada niat yang lain, ya. Terus yang ketujuh, obatnya adalah tetap masih dalam menentaskan kemiskinan. Kalau sahabat-sahabati orang berpengaruh, orang yang punya wibawa, punya sumbangsi besar, katakanlah yang sakit saat ini, sahabat-sahabati yang melihat video ini, orang kaya, terus orang yang berpengaruh, ya usahakan dipakai pengaruhnya itu, kewibawaannya itu untuk membantu menentaskan kemiskinan di daerahnya sahabat-sahabat tinggal. Semampunya sahabat-sahabat gunakan. Kalau sahabat-sahabat punya wewenang, punya kebijakan, silakan digunakan kebijakan dan kewenangannya tersebut untuk terus-menerus membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu janda-janda, membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Ya, fa insya Allah jaspleng nanti, maka Allah nanti akan yang menyembuhkan penyakitnya itu dengan niatan satu, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niat ingin membuang penyakit yang sudah menahun dalam tubuhnya. Fa insya Allah akan dijawab oleh Allah doanya atau perbuatannya sahabat-sahabat itu akan disembuhkan oleh Allah. Saya yakin itu, ya. Bantu sebanyak mungkin sudah, ya. Terus yang kedelapan, menghindari rasan-rasan ghibah ataupun fitnah, ataupun menggunjing orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, ya. Kalau selama sebelum sakitnya sahabat-sahabat, bahkan ketika sakitnya sahabat-sahabat suka rasan-rasan, suka ghibah, suka menceritakan aib dan kejelekan orang lain, maka mulai dari sekarang coba belajar kita diam, hentikan berbicara jelek kepada orang lain.
Hentikan. Kalau kita terbiasa memfitnah orang lain, coba sekarang hentikan dulu fitnahannya itu. Ya, kalau terbiasa kita memarahi orang lain, mendiskreditkan orang lain, mudah memarahi orang lain, mudah meremehkan orang lain, hentikan dulu. Kita belajar dulu, kita belajar, ya Allah, saya ingin bertaubat dan saya ingin berhenti dari ghibah, dari fitnah, dari adu domba, dari suka menjelek-jelekkan orang, dari perbuatan-perbuatan yang selama ini mungkin kurang disukai olehmu, ya Allah. Saya bertobat, ya Allah. Hentikan itu. Diam saja sudah. Ganti dengan istighfar, ya. Kalau selama ini lisan kita sering menggunjing, sering menjelek-jelekan orang, ganti coba. Ganti mudah bacaannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wah, itu kepanjangan, saya ndak hafal. Ya coba gini saja, ganti astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ganti seperti itu. Sambil berbaring, kan Anda lagi sakit, sambil baca astaghfirullahaladzim. Lisan kita melafalkan, hati sama pikiran kita itu meresapi. Kita memohon ampun kepada Allah. Barangkali dengan kita diuji dengan penyakit itu membuang seluruh dosa-dosa kita, seluruh kesalahan-kesalahan kita. Bahkan Allah dengan cara memberi penyakit itu, Allah menyadarkan kepada kita. Jadi jangan su'donlah kepada Allah, ya. Barangkali seperti itu hikmah yang bisa diambil dari ketika kita sakit, diuji sakit seperti itu. Jadi yang kedelapan, hindari rasan-rasan fitnah, ghibah, menjelekkan orang lain. Ganti semua itu, coba zikir, sholawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Baik, ganti sholawat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu kan dapat pahala juga. Maka saya yakin Allah akan menyembuhkan penyakitnya sahabat-sahabati. Baik, sekarang kita masuk ke obat yang nomor 9, yaitu kalau sahabat-sahabati sekarang sakit cukup parah, sudah lama tidak ada obatnya, maka saran saya jangan sekali-sekali tinggalkan sholat, ya. Separah apapun, selagi nafas kita masih ada, otak kita masih berfungsi, masih dalam kata sadar, hati kita masih berfungsi, yuk kita sholat dulu. Jangan sekali-sekali meninggalkan sholat, bagaimanapun caranya, kecuali sudah darurah, penemen, cek nemen nih, parah, koma mungkin, sudah tidak sadar mungkin, ya silahkan sudah. Kalau masih sadar, kalau masih bisa menunaikan kewajiban yang namanya sholat, tetap sholat sahabat-sahabat. Kita memohon habis sholat itu. Tidak bisa kita berdiri, coba kita duduk. Duduk kita tidak bisa, coba berbaring. Berbaring kita tidak bisa, ya kedua mata cukup diginikan, digerakkan, isyarah, ya. Kalau itu tidak bisa, ya susah sudah. Ini berarti parah betul. Berarti usahakan, ya, usahakan selagi otak kita, ingat, selagi hati kita masih sadar, otak kita masih sadar, dan kita masih mampu untuk sujud kepada Allah, menunaikan yang namanya sholat, beribadah kepada Allah, maka sholatlah. Jangan sekali-sekali ditinggalkan itu. Fa insyaallah akan diberi kesembuhan oleh Allah. Dan ketika matinya pun nanti, kalau sahabat-sahabat sholat masih mendingan, insya Allah saya yakin husnul khotimah. Kalau tidak sholat, ya apa yang mau dibanggakan nanti? Sudah sakit, sudah parah, sudah kecewa, sudah frustasi, tidak sholat pula, tambah parah kalian nanti, ya. Usahakan pil nomor 9 ini sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat yang lain, sholat. Habis sholat kita berdoa, ya Allah, dengan perantara sholat ini saya minta, memohon kepadamu, sembuhkan penyakit saya, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha bisa segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Angkatlah penyakit, minta habis sholat itu. Saya yakin diijabah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, katanya Allah. Berdoalah kalian kepadaku, pasti saya akan istijabah. Kadang kitanya saja yang tidak percaya, kadang kita yang main-main, ya. Kita terlalu mudah untuk su'don kepada Allah, terlalu gampang untuk su'don, berburuk sangka kepada Allah. Na'udzubillah, ya. Saya
juga sahabat-sahabati juga sama. Bukan saya orang bersih, bukan orang suci, tidak. Kita semuanya sama-sama belajar. Itu pil yang nomor 9. Yang terakhir yang nomor 10 yaitu kerukunan masyarakat. Nah, ini barangkali ya, selama atau sebelum sakit sahabat-sahabati tengkar sama tetangga kanan kiri, tidak rukun sama anak sendiri, tidak rukun sama istri bahkan, ataupun tidak rukun sama si A, si B, si C atau siapapun itu, ya cobalah minta maaf. Disuruh sampaikan kepada anaknya, disuruh sampaikan kepada istrinya yang punya istri, disuruh sampaikan kepada saudaranya, bilangkan sama si A, saya minta maaf, rukun ya, jangan tengkaran. Kalau konflik segera diselesaikan, minta maaf, segera minta maaf, pokoknya minta maaf kepada semuanya sudah ya, minta maaf. Barangkali lisan kita ini menyakitin hati saudara kita sendiri kadang tidak sadar. Barangkali perangai kita, tingkah kita ada yang membuat perasaan hati sahabat-sahabati kita, saudara-saudara kita yang lain sakit hatinya, sakit otaknya, sakit tingkahnya. Barangkali itu yang membuat penyakit itu lama bersarang di dalam tubuh ini. Coba kitalah minta maaf ya. Minta maaf karena apa? Sahabat-sahabati saya dan juga sahabat-sahabati di rumah juga sama sebagai manusia, al-insan ya. Kullu bani Adam khata wa khairul khati'atani tawwabun. Setiap anak Adam, siapapun anak Adam itu pasti dan saya yakin punya salah dan punya khilaf. Untuk itu sebaik-baik kesalahan, katanya masih ada baiknya orang salah itu, yaitu segera taubatan nasuha, segera memohon ampun kepada Allah. Salah satunya dengan cara kita meminta maaf selagi nafas, omongan kita, badan kita masih berada di dunia. Minta maaflah. Baik dia mau maafkan apa anda, yang penting kita belajar meminta maaf ya. Fa insyaallah mungkin dengan keikhlasan, dengan kerendahan orang yang kita minta maafin itu, dari situ Allah akan membuka hijab dan Allah akan mengangkat sedikit demi sedikit penyakitnya sahabat. Dan saya yakin itu jaspleng sahabat-sahabat. Jaspleng itu apa namanya? Singkat Allah memberikan kesembuhannya itu. Dan itu sudah banyak buktinya, dan saya sendiri juga sudah mengalami hal yang sama. Sebelum saya berikan kepada sahabat-sahabati, disebarluaskan di media YouTube ini, terlebih Al-Fakir, dan juga sudah dipraktikkan selama ini. Alhamdulillah banyak sahabat-sahabati kita di luar sana yang utamanya yang menderita penyakit yang menahun itu oleh Allah disembuhkan dengan cara-cara yang instan, cara-cara yang di luar nalar, di luar akal kita, di luar apa yang kita pikirkan. Itu berkat karena kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa saya berikan kepada sahabat-sahabati di rumah. Jika ada banyak salah dan khilaf, itu mutlak milik pribadi saya. Tapi jika ada kebenaran, itu insya Allah pasti datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, itu mutlak milik pribadi saya. Untuk itu saya minta maaf kepada sahabat-sahabati semuanya ya. Aqulu qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.